Bagaimana sih cara menghitung modus pada data berinterval? Kita akan mempelajarinya sebentar lagi. Halo adik-adik, selamat datang lagi di channel Belajar Online. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ukuran pemusatan data yang ketiga, yaitu modus. Karena pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rata-rata dan median. Jadi kali ini kita mempelajari tentang modus. Apa sih modus itu? Seperti yang bisa kalian baca, modus adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer atau yang sering muncul. Jadi modus ini bisa kita lihat dari nilai yang paling populer atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Jadi kan ada sekumpulan data kan. Data biasanya dibentuk dalam tabel atau ditulis berjajar. Nah, kalian bisa lihat kalau dalam bentuk tabel bisa dilihat frekuensi yang paling besar mana atau nilai yang paling sering muncul mana. Nah, bisa kita lihat di contoh berikut. Jadi ada data uang saku per hari 7 siswa. Nah, 7 siswa ini kita tulis dalam bentuk tabel ya. Dilihat itu Andi, Nina uang sakunya 15.000 per hari, lalu Lisa 10.000, Ani 20.000, Rina 15.000, begitu juga dengan Mila dan Riki 10.000. Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa uang saku 15.000 adalah kebanyakan siswa, uang sakunya adalah 15.000, yaitu sebanyak 3 siswa kan, 4 siswa sebanyak 15.000. Jadi bisa kita katakan bahwa modus dari data tersebut adalah 15.000. Oke, sekarang kita lihat contoh lain di mana ini frekuensinya langsung ditulis seperti ini ya. Nah, dilihat itu ada data berkelompok. Lalu ada frekuensinya. Kita lihat frekuensi tertinggi apa di situ? Ada 3, 5, 2 dan 1. Frekuensi tertingginya adalah 5. Ya kan? Berarti modusnya adalah data dengan frekuensinya yang 5. Loh, tapi ternyata di situ yang frekuensinya 5 ada 2. Gimana? Ya enggak apa-apa. Dalam sekelompok data mungkin saja atau boleh-boleh saja jika modusnya ada 2 atau lebih dari 1. Nah, berarti pada data ini modusnya ada 2, yaitu 68 dan 78. Karena memang 2 data itu yang frekuensinya paling tinggi. Bisa dimengerti? Nah, sekarang tadi ada kasus bahwa modus itu mungkin saja ada lebih dari 2 dari sekelompok data. Lalu mungkin nggak sih sekelompok data tidak punya modus? Mungkin saja. Jadi contohnya lihat, ada data, itu ada 6 data, di mana ke-6-nya itu 7. Ada lagi data 6 data, di mana datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada kasus pertama, di situ modusnya berapa? Pada kasus pertama yaitu 6 data itu homogen ya, berarti ya karena datanya sama semua, berarti dia tidak memiliki modus karena ke-6-nya datanya sama. Jadi tidak ada modus karena modus adalah nilai yang sering muncul. Di situ nggak ada nilai yang sering muncul, nggak bisa kalau dibilang itu 7 karena memang datanya 7 semua. Lalu pada kasus yang kedua itu juga nggak punya modus. Kenapa? Karena semua data muncul cuma 1 kali. Jadi pada sekelompok data bisa saja modus muncul lebih dari 1 kali, bisa saja tidak muncul sama sekali. Oke, sekarang tadi kan kita pada data bisa kita lihat langsung kan modusnya berapa, kita bisa lihat dari frekuensinya yang paling tinggi kan. Nah, sekarang gimana kalau ternyata datanya itu kita organize, maksudnya kita bentuk dalam tabel berinterval seperti ini. Kalau dilihat dari frekuensinya kan jelas tuh ya bahwa frekuensinya itu tertingginya 20. Tapi berapa modusnya? Karena di situ ada kelas, ada interval yaitu 45 sampai 49. Dari interval 45 sampai 49 itu nilai mana yang merupakan modusnya? Nah, ini kita menggunakan bantuan rumus modus pada data berinterval untuk menentukan modusnya. Jadi rumusnya adalah modus sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikalikan per B1 plus B2. B
B1 di situ adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas atasnya, dan B2-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas bawahnya. Oke, biar lebih mudah langsung kita uji cobakan pada soal ya. Nah, silakan diamati data berikut. Di situ kita mau menghitung berapa modusnya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah melihat kelas mana yang frekuensinya paling besar atau yang paling tinggi. Nah, udah jelas tadi 20 ya frekuensinya, berarti itu kita tetapkan sebagai kelas modus. Setelah itu kita menghitung B1-nya. B1 adalah frekuensi kelas modus selisihnya ya dengan kelas atasnya, berarti B1 di situ 20 dikurangi 7. Lalu B2-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas bawahnya, berarti 20 kita kurangi 8, dimana masing-masing menghasilkan 13 dan 12. Sekarang kita masukkan dalam rumusnya, yaitu nah tadi TB adalah tepi bawah, yaitu batas bawah kita kurangi 0,5 kan, berarti di situ 45 kita kurangi 0,5, yaitu 44,5 ditambah P panjang kelasnya adalah 5. Semuanya udah paham ya cara menghitung panjang kelasnya karena udah dibahas pada video-video sebelumnya. Di situ panjang kelasnya 5 lalu dikalikan 13 per 13 plus 12. Jadi hasilnya sama dengan 47,1. Begitu ya cara menghitung modus pada data berinterval. Sekarang kita ke contoh soal selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Berikut merupakan data usia 80 pengusaha dalam memulai usahanya. Jadi dilihat, jadi pada kelas di situ berarti di situ interval usia ya. Jadi 19 pengusaha memulai usahanya pada usia antara 16 sampai 20 tahun. Lalu 15 pengusaha memulai usahanya dari 21 sampai 25 tahun. Selanjutnya 21 pengusaha memulai usahanya dari 26 sampai 30 tahun. 16 pengusaha memulai usahanya dari usia 31 sampai 35 tahun, dan 9 pengusaha dia memulai usahanya pada usia 36 sampai 40 tahun. Nah, kita ditanya, lihat pertanyaannya, disimak baik-baik. Secara mayoritas di usia berapa sekelompok pengusaha tersebut memulai usaha? Di situ meskipun kalian tidak diminta untuk menghitung berapa modusnya, tapi dilihat ada kata-kata secara mayoritas. Jadi mayoritas di situ adalah kata kunci untuk kalian mencari modus. Berarti kalian diminta menghitung modus, mencari data mayoritasnya dengan menghitung modusnya. Oke? Coba dilihat ya caranya kayak tadi. Pertama, melihat frekuensi tertingginya. Frekuensi tertingginya di situ adalah 21. Berarti di situ kita tetapkan sebagai kelas modus. Oke, jadi di situ ya. Selanjutnya kita menghitung D1 dan D2, di mana D1 adalah 21 kurangi 15, D2-nya 21 kurangi 16, yaitu menghasilkan masing-masing berapa? 5 dan 6. B1-nya yang 6, B2-nya yang 5 ya. Lalu kita masukkan rumus modus seperti tadi. Tepi bawahnya berarti 26 dikurangi 0,5. Jadi 25,5. Panjang kelasnya 5. Oke, bisa dimasukkan ya. Berarti modus sama dengan 25,5 ditambah 5 dikali 6 per 6 plus 5. Jadi hasilnya 28,23. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya harus diarahkan ke pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi kan secara mayoritas, ya kan? Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa mayoritas pengusaha itu berapa? Memulai usahanya pada usia 28,23 tahun. Paham ya? Jadi meskipun ini soal modus atau median atau rata-rata, jadi kalian harus mengembalikan pada pertanyaannya. Meskipun kalian mencari modusnya, kalau pertanyaannya tadi secara mayoritas, jangan langsung dijawab modus sama dengan 28,23, tapi dikembalikan pertanyaannya, karena pertanyaannya menanyakan mayoritas tadi. Paham ya? Oke. Oke, jadi sekian dulu materi kita tentang modus kali ini. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, atau ada yang masih kurang paham, kalian bisa tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini.
Jangan lupa like, comment, subscribe, dan videonya bisa di-share ya. Salam belajar online.